terus melewati mereka seperti mereka saja sambil mengadakan sesuatu supaya mereka juga dapat dan dapat semoga mereka supaya dapat bersama dengan seperti kami berbuat kepada silakan daripada segala supaya dapat berbadan semua dari seperti tadi. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Angkat sekali pujian dengan semangat begini. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat seluruh karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit,
Roma 12 ayat 4 sehingga ayat yang ke-8. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan baca dalam ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8, jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi tema kita pada pagi ini adalah kita adalah satu tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah kepala untuk tubuh tersebut. Setiap ahli berfungsi di bawah pimpinan kepala dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa kita orang Kristen, kita adalah tubuh Kristus. Dan dia berkata bahwa Yesus Kristus sendiri adalah kepala untuk tubuh tersebut. Maksudnya kita pahamkan kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kepala itu adalah memimpin kita adalah Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kita secara rohani. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini ada satu hal saja yang kita pelajari pada pagi ini adalah tubuh Kristus. Korintus 12 ayat yang ke-12 yang katakan di situ Kristus bagaikan tubuh manusia, banyak anggota. Kita tahu bahwa Kristus juga seperti kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tetapi di dalam tubuh kita ini, anggota kita ini banyak fungsinya kan? Tidak semua pula tangan kita mengambil, tapi kita juga yang ambil itu barang. Tidak kan? Mengambil itu sesuatu. Tetapi di dalam anggota kita ini banyak anggota. Jadi anggota kita ini ada tugasnya masing-masing. Kan? Kalau kaki kita untuk apa? Untuk berjalan dan bekerja. Tangan kita untuk apa? Hah? Untuk apa? Oh, untuk makan. Kita sejarah. Betul juga lah. Sebab masa pula kita makan pakai kaki, pakai tangan. Betul juga kita cakap. Tapi untuk juga bekerja. Cuma dia punya fungsi tidak sama. Nah, demikian juga mata kita. Semua dalam anggota tubuh kita. Tapi dia hanya satu tubuh saja, tubuh kita. Tetapi di dalam tubuh kita banyak anggotanya. Jadi kita bersyukur karena kita menjadi manusia yang sempurna. Oleh sebab itu dia berkata, Kristus bagaikan tubuh manusia, banyak anggota. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 itu. Dan kedua, di dalam Efesus 4 ayat 4, hanya ada satu tubuh dan satu roh. Kita melihat di dalam Efesus 4 ayat yang keempat ini. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan situ? Dalam Efesus dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Oke, terima kasih. Nah, apa yang dikatakan di situ? Menurut panggilan. Nah, menurut panggilannya ada kata. Jadi di dalam setiap kita punya masing-masing panggilannya kan? Kita masing-masing punya panggilan.
Kalau pembelaannya apa dikatakan di situ? Di dalam ayat yang keempat, ayat kelima sehingga ayat yang ke-8 yang berkata kita punya karunia masing-masing. Kan dia bilang kita punya karunia masing-masing. Kalau saya tidak boleh bermain musik, tapi saya boleh membaca firman Tuhan. Kalau saya tidak boleh memimpin, kita tahu apa karunia yang ada pada kita kan? Nah, saya bilang sama istri kepimpinan, bila kak hari ini sebelum, bolehkah? Boleh dia bilang. Tapi saya tidak boleh cakap-cakap dia bilang. Saya bilang tidak payah kau mau cakap-cakap. Saya bilang sama dia, tidak payahlah kita mau pandai cakap-cakap itu kan, yang penting kita siap untuk melayani Tuhan. Jadi saya tengok tadi, saya pikir betul-betul dia tidak boleh cakap-cakap. Tapi bercakap juga jangan. Cuma kita rasa karunia kita itu samar sahaja. Kita tidak mau mencoba. Padahalnya Tuhan bilang kamu adalah anggota tubuh itu. Nah, oleh sebab itu dia berkata di situ, karena Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Dan dia katakan di situ, itu dalam Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima, hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kita membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Allah memanggil kita untuk satu tubuh mengalami pendamaian dan kita bersyukur. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima, dia berkata di situ, apabila kita menerima karunia daripada Tuhan, kita tidak akan takut lagi, tapi kita akan menerima pendamaian daripada Allah. Oleh sebab itu, kita pada hari ini kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Tuhan memberi jawaban yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, walau macam manapun kesusahan kita, walaupun macam mana masalah kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Karena dia berkata, hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kita membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Kalau kita membuat keputusan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, semuanya tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita menerima pendamaian daripada Tuhan dan mengambil keputusan yang berdasarkan firman Tuhan, pasti semuanya akan berhasil. Karena dia berkata, Allah memanggil kita untuk satu tubuh mengalami pendamaian dan tetap bersyukur. Kita adalah satu tubuh. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu, walau apapun masalah di dalam gereja, kita adalah satu tubuh. Apa yang dikatakan, kalau kita cubit sebelah kanan, sebelah kiri pasti akan terasa. Nah, demikian juga kita di dalam gereja ini. Satu orang punya masalah, semua kita terlibat. Masa bilang, dia dapat dia punya masalah itu, biarlah dia pandai ngomong sendiri. Tapi kalau dia disebut oleh orang, kita juga akan disebut oleh orang, kan? Oleh sebab itu, kita harus sehati sepikir di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Yesus saja yang boleh menolong kita. Karena dia katakan di situ, kita harus selalu saling bekerja sama, bersatu hati di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan di sini, dalam kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-26, mari kita melihat firman Tuhan ini
Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi ini adalah bukti firman Tuhan. Bukti bahwa kita adalah satu tubuh. Karena dia berkata di situ, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kalau kamu sakit gigi, kamu menderita. Semua sakit kan, macam kita jadi orang gila. Kan? Kalau kamu sakit gigi, kamu bilang bagus, saya cabut ini. Nah, tapi kalau dia sudah baik, kamu bilang tidak payah lagi dan nanti. Nah, kan? Kalau kita sakit kepala, kamu bilang kepala kita ini semua anggota tubuh kita sakit. Siapa bilang di sini kepala kamu sakit? Seluruh badan kamu tidak sakit. Kalau saya sakit kepala, semua sakit. Apa sedih-sedih semua senang semua sakit. Karena satu anggota tubuh. Nah, kalau di dalam gereja secara rohani, kalau satu orang itu sudah jauh daripada Tuhan, biarlah dia, bilang kan, tidak ambil peduli. Padahal dia satu tubuh Kristus. Jadi bagaimana kita harus memulihkan dia? Kalau dia mungkin tidak dapat kita injili dia, tapi kita harus berdoa. Mohon kiranya Tuhan memberkati kehidupannya. Mohon kiranya Tuhan membuka jalan bagi dia, supaya dia dapat bersama-sama dengan kita. Karena itu adalah beban kita. Itu adalah beban kita. Oleh sebab itu dia berkata di situ, ajakan firman Tuhan atau ajak pesanan firman Tuhan itu, oleh itu rumah Allah bukannya diperbuat daripada batu bata dan campuran semen, tapi dibina daripada orang-orang yang merupakan batu yang hidup. Bangunan gereja yang kosong bukan gereja, walaupun ia merupakan tempat hari gereja bertemu. Mereka yang menghadirkan diri adalah tempat kediaman Allah. Ingat, firman Tuhan ini berkata, dia mengajak kita bahwa orang yang menghadirkan diri dalam ibadah-ibadah adalah apa? Kata firman Tuhan di situ, di tempat di mana Allah tinggal. Dia tinggal di dalam hati kita. Mengapa dia tinggal dalam hati kita? Karena kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita siap untuk melayani Tuhan. Ingat, karunia yang ada pada kita itu berlainan, tapi kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk tetap setia di dalam melayani Tuhan. Dan apa yang dikatakan di situ, karena fungsi gereja menyembah, mengajar, persekutuan, perjamuan suci, berdoa, bersaksi, disiplin dan berfungsi, disiplin dan bersaksi. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan di situ. Fungsi gereja adalah untuk apa? Pertama, untuk menyembah. Kedua, untuk mengajar kita tentang firman Tuhan. Dan di sinilah tempat kita bersekutu. Kalau di luar sana biar kita satu gereja begini, biar di luar sana kalau kita sudah sibuk, ya masalah saja begini sama kita kan, bilang kan. Tapi kalau kau duduk dan bercerita begitu tidak, sebab masing-masing punya urusan. Tetapi di dalam gereja adalah tempat persekutuan orang-orang Kristen. Oleh sebab itu dia berkata bahwa di sini, di tempat kediaman Allah ini, lah fungsinya gereja menyembah, mengajar, persekutuan, dan tempat kita mengadakan perjamuan suci. Kita tidak akan mengadakan perjamuan suci di luar sana, tapi kita akan mengadakan perjamuan suci adalah untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia katakan di situ, itu tempat ini adalah tempat kita berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama dan berfungsi. Maksudnya berfungsi
Apabila kita punya masalah, kita boleh berfungsi dengan orang-orang yang seiman dengan Yesus Kristus. Kita punya masalah, kita fungsi dengan mereka. Dan mereka boleh berdoa untuk kita. Dan di dalam gereja juga boleh mendisiplinkan kita. Kan? Kalau orang luar di sana, kalau mereka tidak punya disiplin, kita punya disiplin. Kita tidak akan cakap sembarangan dengan mereka. Kita tidak akan bergaduh dengan mereka. Tapi kita, apabila mereka berbuat sesuatu yang tidak baik dengan kita akan tetap berdoa kepada mereka. Kan? Kita harus diajar bagaimana mengasihi musuh kita. Bagaimana kita diajar untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bersaksi. Mungkin kita punya beban dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya sesuatu yang harus kita beri saksi, kesaksian kepada orang. Mungkin bagaimana Tuhan memberi pengharapan, ataupun bagaimana saya dahulunya begini, sekarang begini, dulunya saya begini dan sekarang saya telah diubah. Kesaksian kita. Dulunya saya sengsara, sekarang dia bilang hidup saya sudah punya sukacita. Dulu saya hidup dalam kemurungan, sekarang ini saya punya perdamaian. Karena Tuhan berada di hidup kita. Karena Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Bilang artis itu, dia bilang dulunya waktu saya di seberang, dia bilangnya dia menjadi orang seberang, dia bilangnya hidup saya tidak pernah damai. Bilang, sakit saya tidak pernah sembuh, dia bilang. Tetapi dia bilangnya satu hamba Tuhan, mukjizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam firman-Nya, biar kita hidup menyembah kepada Allah. Biar kita satu roh dalam kehidupan kita. Biar kita satu tubuh dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap karunia yang ada pada kita bukan kita yang minta, tapi Tuhan yang memberi kepada kita. Oleh sebab itu, pergunakanlah sebaik-baiknya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan-Mu karena firman-Mu mengajar kami bagaimana kami harus menggunakan karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah duduk mendengar firman-Mu. Tuhan, walaupun firman Tuhan ini singkat, tapi biar ini menjadi pedoman bagi kami. Dan kami mengingatnya selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati bagi anak-anak-Mu Tuhan yang duduk mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan ini tidak berlalu kepada kami, tapi biar firman ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi satu tubuh dalam Engkau Tuhan, satu roh dan satu jiwa dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati.
Allahumma